Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas matematika dan statistika untuk biologi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan di kesempatan sebelumnya, yaitu masih mengenai peluang. Jika di kuliah sebelumnya kita sudah mendiskusikan salah satu contoh distribusi peluang diskrit, yaitu distribusi peluang diskrit binomial. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan mengenai distribusi peluang untuk fungsi yang kontinu. Dengan salah satu contohnya yaitu distribusi normal atau Gaussian distribution. Distribusi peluang normal ini cukup banyak menggambarkan fenomena natural sciences termasuk geologi di dalamnya. Jadi saya rasa ini salah satu materi yang harus saudara kuasai ya. Oke, jadi distribusi peluang normal ini seperti apa? Jadi ini ada salah satu contoh, yaitu ini sumbu X-nya, ini saudara bisa lihat, ini adalah pengukuran IQ. Kemudian ini adalah density-nya. Jadi density itu jumlah dibagikan dengan populasi total, seperti itu ya. Nah, jika saudara lihat ini cukup menarik gitu ya, bahwa grafiknya itu ini berbentuk seperti lonceng atau ini apa namanya bell shape istilahnya ya. Nah, jadi data yang terdistribusi secara normal itu, kalau kita plot antara frekuensi dengan datanya gitu ya, itu akan menghasilkan bentuk distribusi yang bell shape. Itu yang kita sebut sebagai Gaussian distribution atau distribusi normal. Nah, apa yang bisa kita ceritakan dari distribusi normal ini gitu ya? Ini selalu gitu ya. Jadi kebanyakan data ini ngumpul di tengah di sini gitu ya. Jadi kebanyakan itu IQ-nya rata-rata, begitu kurang lebih seperti itu. Kemudian nih kalau kita lihat yang IQ-nya tinggi, jenius ini sedunia ini, mungkin sedunia nih ya. Ini jumlahnya itu ya pencilan begitu. Kebanyakan sih rata-rata begitu. Nah, jadi kebanyakan di geologi juga yang saya amati seperti ini gitu ya. Jadi misalnya penemuan lapangan migas di suatu cekungan gitu ya. Yang giant field itu ini berlokasi di sini nih. Ini giant field ya, lapangan-lapangan yang besar. Lapangan-lapangan yang kecil juga sedikit jumlahnya. Kebanyakan itu lapangan itu mid size ya. Nah, nanti kalau saudara pelajari di petroleum geology lebih lanjut ada yang namanya creaming curve gitu ya. Jadi creaming curve itu salah satu tool statistik untuk mencari lapangan-lapangan mana saja yang belum ketemu. Nah, itu sama juga itu dianalisis dengan distribusi normal. Ini salah satu contohnya, saya ngajar udah belasan tahun gitu ya, dan saya berani taruhan nih dengan saudara-saudara di nilai saudara sekarang gitu ya, nilai dari mata kuliah ini nilainya itu kebanyakan di rata-rata sini gitu ya. Yang nilainya super bagus ya di sini, artinya super rajin gitu ya, itu sedikit gitu ya. Kemudian yang super malas, yang nilainya jelek sekali juga, sedikit jumlahnya. Saya berani taruhan, kalau saya plot frekuensi nilai saudara-saudara di kelas ini akan mengikuti Gaussian distribution, karena belasan tahun saya ngajar gitu ya, seperti itu. Nilainya itu selalu terdistribusi secara normal ya. Oke, jadi ini cukup penting saya rasa nih. Nah, ini salah satu contoh lagi, ini di geologi, ini peak oil, ini topik yang sangat menarik. Peak oil itu mengenai kapan minyak akan habis, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada fathers-nya itu, jadi founding father dari teori peak oil ini adalah namanya Hubbert, King Hubbert, ini orang besar di geologi gitu ya. Jadi Hubbert ini dulu bisa mempredik dengan cukup akurat bahwa peak oil di Amerika itu akan terjadi di sekitar tahun 70-an ya, di sini nih. Sekitar tahun 70-an, dan Hubbert memprediksi itu sekitar tahun 50-60 gitu. Nah, dan dia bisa mempredik dengan cukup akurat dan betul terbukti tahun 70 itu peak oil di Amerika pada waktu itu begitu ya. Kita belum tahu oil shale atau shale gas waktu itu gitu ya. Jadi peak oilnya tahun 70, setelah tahun 70 ini kita lihat bahwa produksinya itu menurun terus gitu ya. Dan ini cukup akurat, dan kalau kita perhatikan ini apa namanya produksi kumulatif berdasarkan tahun itu kalau kita lihat gitu ya grafiknya ini bell shape juga gitu. Jadi terdistribusi secara normal. Jika ada waktu saya
ingin sekali mendiskusikan mengenai teori peak oil ini nanti ya. Oke ya, jadi ini distribusi yang cukup penting saya rasa di Gaussian distribution atau distribusi continue yang normal ini begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat begitu ya bahwa seperti apa sih fungsi densitasnya untuk fungsi distribusi normal gitu ya. Nah, ini saudara bisa lihat di sini gitu ya bahwa peluang itu apa? Peluang itu tidak lain dan tidak bukan adalah integrasi ini ya. Integrasi dari kurva ini. Jadi integrasi itu apa tuh hakikatnya? Integrasi itu adalah luas di bawah kurva ini. Jadi inilah peluangnya. Nah, kemudian fungsi dari kurva ini, kurva distribusi normal ini fungsi densitasnya. Ini saudara bisa lihat di sini. Ini adalah 1/2 tau. Ini standar deviasi, nanti kita lihat. Dibagi dengan akar 2V dikalikan E pangkat minus setengah kali X dikurangi mu. Mu itu rata-rata dari data. Dibagi dengan deviasi dikuadratkan gitu ya. Nah, kemudian saudara ingat bahwa jumlah peluang berapa? Jadi jumlah peluang itu gitu ya, itu harus 1. Jadi artinya luas di bawah kurva ini dari mulai minus tahingga sampai dengan tahingga jumlahnya adalah 1. Karena jumlah peluang harus 1 ya. Jadi peluang, ingat, peluang itu ada di antara 0 dan 1 dengan nilai maksimal adalah 1. Oke ya, jadi itu fungsi densitasnya. Kemudian saya akan coba jelaskan satu persatu gitu ya, kayak gitu. Jadi ini tadi fungsi densitasnya, fungsi densitas dari distribusi normal ini, di mana jumlah peluangnya adalah 1. Nah, kemudian kalau kita ditanya berapa peluang di interval tertentu, misalnya dalam kasus ini, saya kembali lagi, dalam kasus ini berapa peluang untuk mendapatkan anak dengan IQ di antara 120 sampai 140 misalnya seperti itu gitu ya. Itu jumlah peluangnya berapa tuh? Itu berarti peluang dari mulai 120, ini A-nya ini 120 sampai dengan B-nya ini 140. Jadi dari 120 sampai integrasi dari 120 sampai dengan 140 dari fungsi densitas ini ya, fungsi densitas untuk distribusi normal ya, seperti itu. Nah, ini simbolnya, ini satu persatu saya jelaskan. Mu ya, pertama mu. Mu ini apa? Mu ini adalah arithmetic mean. Jadi arithmetic mean apa? Ini adalah jumlah data data kita jumlahkan dibagi dengan jumlah total data gitu. Itu adalah arithmetic mean ya. Kemudian tau kuadrat apa? Tau kuadrat ya, kembali lagi sini kawan-kawan matematik ini senang sekali dengan kuadrat ya. Jadi tau kuadrat ini adalah varians. Varians itu, kalau saudara lihat, ini adalah data dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan sigmanya, gitu ya, dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Itu varians. Sementara akar dari akar dari varians ini kita sebut sebagai standar deviasi. Saya juga sudah jelaskan standar deviasi itu apa. Itu adalah ukuran dari berpencarnya data ya. Oke, jadi ini artinya apa? Artinya jika saudara tahu rata-rata dari data, kemudian saudara tahu varians, dengan tahu varians saudara bisa tahu standar deviasi, saudara bisa menghitung peluang dari suatu interval ya, dalam suatu fungsi yang kontinu yang terdistribusi secara normal, yang bentuknya adalah seperti bell shape ya, seperti itu. Oke ya, sekarang saya akan coba bikin sedikit tulisan nih. Jadi ini adalah fungsi densitas dari distribusi normal ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan sebagai distribusi normal standar ya. Jadi distribusi normal standar. Distribusi normal standar. Jadi distribusi normal standar ini adalah apa? Ini adalah distribusi normal di mana datanya itu ya, dia mempunyai nilai mu sama dengan 0 ya. Jadi rata-ratanya sama dengan 0 dan ini variansnya itu sama dengan 1. Kalau variansnya sama dengan 1 berarti
standar deviasinya sama dengan 1 ya, karena standar deviasi itu adalah akar dari varians. Nah, kalau kita punya mu sama dengan 0 dan variansnya sama dengan 1, maka fungsi distribusi normal ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi sederhanakan jadi seperti apa? Jadi integrasi dari minus tahingga sampai tahingga 1 per tadinya varians dikalikan dengan 2V. Sekarang maaf, standar deviasi dikalikan dengan 2V. Sekarang kita punya nilai standar deviasinya itu adalah 1 ya. Jadi ini tinggal akar dari 2V ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat pangkat apa nih ya? Pangkat minus setengah dikali X min mu. Mu-nya berapa nih? Mu-nya adalah 0 ya untuk distribusi normal yang standar. Jadi ini artinya apa? Artinya mu-nya bisa hilang di sini, di atas ini ya. Mu-nya bisa hilang, jadi ini saya tuliskan. Jadi X-nya ditransformasikan menjadi Z ya. Untuk indeks distribusi normal yang standar. Z kuadrat dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi tapi nilainya adalah 1 ya. Jadi ini ya. Jumlah peluangnya sama dengan berapa? Ini jumlah peluangnya sama dengan 1 ya, sama kalau jumlah peluang. Jadi inilah yang disebut sebagai distribusi normal standar ya. Jadi fungsi densitasnya menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan distribusi normal biasa ya, normal saja gitu, kayak gitu. Nah, tapi ini kita lihat yang tadinya X di sini ya, tadinya X nih di sini ya. Sekarang di distribusi normal standar berubah, kita transformasikan menjadi Z ya. Z ini sama dengan apa? Ini simpel saja. Z itu sama dengan X dikurangi mu. Jadi semua ini nih ya, dibagi dengan apa namanya? Tau, atau dibagi dengan standar deviasi. Nah, kenapa idenya saya merubah distribusi normal biasa menjadi distribusi normal standar? Karena untuk distribusi normal standar ini hasil integrasinya ini ya, hasil integrasi kesemuanya ini sudah ada tabelnya. Jadi saudara tidak perlu menghitung integrasinya gitu. Tapi kalau saudara mau menghitung integrasinya silahkan gitu ya, seperti itu. Nah, tapi karena sudah ada tabelnya ya kenapa tidak kita manfaatkan begitu, seperti itu ya. Jadi tapi tabel yang ada itu hanya untuk distribusi normal yang standar. Jadi artinya kalau kita punya data distribusi normal, data distribusi normal itu harus kita transformasikan menjadi distribusi normal standar jika kita ingin menggunakan tabel untuk menghitung integrasinya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan tabel distribusi normal biasa, normal umum dengan normal standar, ini salah satu contohnya yang berwarna merah misalnya ya. Yang berwarna merah ini adalah tabel distribusi normal umum ya. Distribusi normal umum. Nah, sementara distribusi normal standar gitu ya. Distribusi normal standar itu adalah distribusi di mana nilai mu-nya sama dengan 0, mu itu rata-rata di sini ya. Sudah bisa lihat nih sama dengan 0. Seperti itu, rata-rata dari datanya sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1 ya. Jadi yang ini nih, yang yang warna hijau ini yang distribusi normal standar gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini seperti saya sebutkan, hasil integrasinya ini sudah ada tabelnya gitu ya. Jadi ini ada orang yang membuat mengenai nilai integrasi dari fungsi densitas, ini fungsi densitas ya. Fungsi densitas untuk distribusi normal distribusi normal yang standar ya. Ini distribusi normal standar. Jadi saudara lihat ini ada ininya, tabel hasil integrasinya. Misalnya ini kita lihat dari tabel di sini ini yang dihitung itu luasnya itu dari sini ya. Dari minus tahingga sampai dengan Z di sini ya.
sampai dengan Z di sini gitu ya. Jadi misalnya kita lihat berapa peluang dari minus tahingga ya. Minus tahingga sampai dengan misalnya di sini 2,005 ya. Sampai dengan 2,005. Nah, ini bisa saudara lihat untuk Z-nya 2,005 itu ya. Itu nilainya itu adalah berapa? 0,9798 nih ya. Nilainya itu adalah 0,9798. Jadi saudara tidak perlu pusing-pusing mengintegrasikannya karena sudah ada tabelnya. Orang yang bikin tabel seperti tabel logaritma kalau saya dulu belajar di SMP ya, seperti itu. Nah, karena jumlah peluang itu sama dengan 1, kalau kita disuruh menghitung dari minus tahingga sampai dengan Z, kita dapatkan 0,9798 gitu ya. Dari Z sampai dengan tahingga berapa? Karena jumlah peluang itu sama dengan 1, begitu ya, seperti itu. Karena jumlah peluang itu sama dengan 1, maka untuk peluang untuk dari mulai maaf, ini sudah ada sebenarnya peluang untuk Z lebih besar dari 2,05 di sini ya. Tadi 2,05, maaf, bukan 2,005. 2,05 ya. Lebih besar dari 2,05 berapa? Karena jumlah peluang itu adalah 1, ini tentunya tinggal 1 dikurangi dengan peluang dari minus tahingga sampai dengan 2,05 yang kita lihat di tabelnya, yaitu 0,9798, dan hasilnya peluang dari sini ke sini itu adalah 0,0202 begitu ya, seperti itu, atau sekitar 2% mungkin. Jadi kita bisa memanfaatkan tabel ini untuk menghitung peluang terjadinya sesuatu untuk data yang terdistribusi secara normal gitu ya. Tapi kita harus transformasikan juga dulu menjadi distribusi normal standar. Jadi distribusi normal standar itu adalah distribusi yang mu-nya rata-ratanya sama dengan 0 dan variansnya sama dengan 1. Karena variansnya sama dengan 1, maka standar deviasinya juga sama dengan 1. Karena standar deviasi adalah akar dari varians ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa itu yang bisa saya berikan untuk tabel distribusi normal ya. Maaf, untuk distribusi, bukan tabel, untuk distribusi yang kontinu dengan contohnya normal probability distribution atau Gaussian distribution. Nanti mungkin setelah saudara mengerjakan PR, ini akan menjadi lebih jelas ya semuanya. Oke, saya rasa itu untuk distribusi peluang yang diskrit dan yang kontinu. Yang diskrit contohnya binomial, yang kontinu contohnya distribusi normal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.